Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali walaupun lewat online. Semoga kita tetap dalam lindungannya, dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban sudah semakin dekat. Banyak umat Islam menjadikan momen Idul Adha ini untuk berbagi sebagai bentuk ikhtiar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam istilah agama disebut udhiyah, bentuk jamak dari dahiyah yang berasal dari kata daha, waktu duha, yaitu sembelih di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kurban adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keridhoannya. Kurban juga bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, memahami keutamaan berkurban bagi umat muslim adalah satu bentuk upaya meyakinkan dan memantapkan diri untuk menunaikan ibadah sunnah ini. Lalu, apa saja keutamaan berkurban? Keutamaan berkurban yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Washolli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar 108 ayat 2. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta benda yang paling mulia pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat Id. Kedua, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Kurban adalah amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu tumpah ke tanah, maka hendaknya kalian senang karenanya." HR At-Tirmidzi. Ketiga, pahala di setiap helai rambut. Pada hari kiamat nanti, hewan kurban akan mendatangi orang yang menyembelih dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggota tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai baginya. Zaid bin Arqam berkata, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban-kurban ini?" Nabi bersabda, "Ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim." Sahabat bertanya,
apakah ganjarannya bagi kami yang korban itu, wahai Rasulullah? Nabi bersabda, setiap rambut merupakan kebaikan. Sahabat kembali bertanya, lalu kalau bulu? Beliau bersabda, dengan setiap helai rambut dan bulu adalah kebaikan. HR Ibnu Majah dan Hakim. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang telah memiliki kemampuan, hendaknya untuk menggunakan ibadah kurban. 4. Ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berkorban karena takwa kepada Allah, maka Allah akan menerima korban tersebut menjadi amalan baik di sisinya. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah 27. Kelima, media untuk meraih ketakwaan. Apa yang ingin kita raih dalam ibadah kurban itu bukanlah persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendekat ketakwaan. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 37. Keenam, dihapus dosa-dosa dan keburukan. Ibadah korban juga dapat menghapus segala perbuatan buruk dan dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana sabda Rasulullah bahwa setiap tetes darah dari hewan korban merupakan penghapus dari dosa-dosa orang yang berkorban. Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. HR Al-Bazar dan Ibnu Hibban. Yang ketujuh, ungkapan rasa syukur. Sebagai umat Islam, saat mendapatkan rezeki sebaiknya dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu saja, perlu diingat jika rezeki yang didapat juga terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karenanya dianjurkan berkorban bagi umat Islam yang mampu sebagai tanda kasih sayang dengan saling berbagi ke sesama. Ketika menyaksikan hewan disembelih, muncul perasaan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia. Bagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sungguh kami telah memberimu telaga Kausar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar 1-2. Yang kedelapan, sebagai syiar agama. Keutamaan berkorban merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim. Umat muslim yang melaksanakan korban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama, yaitu tentang kewajiban berkorban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yang kesembilan, misi sosial dan kepedulian. Ibadah kurban tidak hanya bermanfaat untuk orang yang berkurban, tapi secara tidak langsung juga bisa membantu fakir miskin dari kelaparan. Islam telah mengatur bagaimana penyeimbangan perekonomian
dan aspek kemanusiaan sosial. Salah satunya dengan berkorban. Daging yang bagikan dapat menghubungkan rasa kasih sayang dan kepedulian antar fakir miskin dengan mutahi. Dengan berkorban juga kita dapat merasakan kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. HR Muslim. Yang ke-10, dinaikkan derajatnya, dihapuskan keburukannya. Keutamaan umat muslim ketika berkorban adalah dinaikkan derajatnya, mulai dari ia membeli hewan kurban hingga prosesi kurban selesai. Melakukan ibadah kurban saja sudah membuat umat muslim mendapatkan pahala, apalagi melakukannya pasti akan berlipat ganda. Jadi, perjalanan pahala dalam berkorban akan berjalan mulai dari seorang muslim berniat untuk berkorban dan menjauhi kesalahan dalam ibadah tersebut, yakni naik derajatnya. Ibnu Muslih Al-Hanafi dalam kitabnya Hasyiah Syah Jadah ala Tafsir Al-Baidawi mengutip perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Barang siapa keluar rumah untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya akan dibalas 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Transaksi yang terjadi saat membeli hewan kurban dianggap tasbih. Uang yang dibayar dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jika hewan kurban tersebut ditidurkan untuk disembelih, semua makhluk memohon ampun untuknya hingga bumi paling bawah. Tiap tetes darahnya menjadi 100 malaikat yang memintakan ampun kepadanya hingga hari kiamat. Jika dagingnya telah dibagikan dan dimakan, maka tiap suapan sama seperti memerdekakan anak cucu Nabi Ismail. Yang ke-11, menyembelih dari bahaya dunia akhirat. Ingatlah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan bahaya di akhirat. Zubdatul Mu'addin. Untuk orang-orang yang berkorban karena Allah serta melakukan hal besar mengenai tata cara korban Idul Adha, maka baginya akan dijauhkan dari bahaya dunia akhirat karena telah melakukan perintah Allah. Yang ke-12, mendapat doa dari malaikat. Setiap pagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya." HR Al-Bukhari. Nah, tentu senang jika kita mendapat doa dari malaikat, karena malaikat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin memiliki kesempatan berada dalam kebaikan berkat doa malaikat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.